Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa telah beribadah begitu lama, tapi hatimu tetap kosong? Syalat, tapi tak merasa berbicara dengan siapapun. Zikir, tapi nama Allah hanya berputar di bibir, tidak di hati. Mungkin selama ini kita sibuk menyembah bentuk, tapi lupa mencari makna. Karena setiap ibadah sejatinya bukan sekadar ritual, melainkan ilmu tentang kehadiran Allah. Di balik setiap sujud, setiap lapar, setiap helaan napas, ada rahasia besar. Allah tidak menunggu kita datang. Dia selalu hadir, hanya saja kita yang belum benar-benar hadir kepadanya. Mari kita selami, mengapa setiap ibadah sebenarnya adalah perjalanan untuk hadir, bukan sekadar melakukan, tapi menyadari. Bab 1, pintu pertama, rahasia di balik gerakan ibadah. Setiap ibadah yang kita lakukan sesungguhnya bukan sekadar gerak tubuh atau bacaan di bibir. Ia adalah jembatan halus antara alam lahir dan alam ruh, antara keterbatasan manusia dan kehadiran Allah yang tak bertepi. Saat tanganmu terangkat dalam takbir, jangan anggap itu hanya simbol. Di baliknya, ruhmu sedang memproklamasikan penyerahan yang paling dalam. Seolah seluruh dirimu sedang berkata, "Ya Allah, tidak ada aku lagi, yang ada hanyalah Engkau." Maka setiap gerakan bukanlah sekadar bentuk, tapi bahasa rahasia antara hamba dan pencipta. Inilah bahasa yang tidak bisa diucapkan dengan lidah, hanya bisa dirasakan oleh hati yang lembut dan sadar. Di saat kau berkata Allahu Akbar, engkau sebenarnya sedang meleburkan segala bentuk keakuan, melepaskan segala beban, dan menyadari bahwa hanya Allah yang agung, sedang engkau hanyalah butiran kecil dalam samudera cahayanya. Namun kebanyakan manusia hanya mengenal kulit ibadah, belum menyentuh intinya. Mereka berdiri, rukuk dan sujud, tapi hatinya masih berkelana di dunia. Padahal ibadah adalah undangan menuju kehadiran. Setiap gerak adalah isyarat agar engkau berhenti mencari Tuhan di luar dan mulai merasakannya di dalam dirimu sendiri. Di dalam sujudmu, Allah tidak datang dari arah manapun, sebab Dia sudah berada di dalam kesadaranmu. Yang hilang hanyalah kesadaran itu sendiri, tertutup oleh sibuknya pikiran dan gelombang dunia yang tak kunjung tenang. Maka ibadah hadir sebagai cara agar manusia kembali diam, agar ia mendengar suara halus yang selama ini tenggelam di balik kebisingan dunia. Suara yang berkata, "Aku selalu bersamamu, wahai hambaku." Ketika engkau mulai menyadari bahwa setiap rukuk adalah pelajaran tentang rendah hati, setiap sujud adalah pelajaran tentang ketiadaan diri, dan setiap bacaan adalah jembatan menuju kehadiran Allah, maka ibadah tidak lagi terasa sebagai kewajiban. Ia menjadi perjumpaan yang dinanti, menjadi saat-saat di mana seluruh tubuh, hati, dan ruh bersatu dalam keheningan yang sakral. Dalam diam itulah engkau akan merasakan getaran halus yang sulit dijelaskan dengan kata. Bukan perasaan, bukan pula pikiran, melainkan kesadaran murni bahwa engkau sedang berada di hadapannya. Bukan secara tempat, tapi secara keberadaan. Dan saat itu terjadi, engkau akan mengerti bahwa ibadah sejati tidak mengantarkanmu kepada Allah, tapi menyingkap tirai yang selama ini menutupi pandanganmu darinya. Karena Allah tidak pernah jauh, Ia tidak pernah pergi. Yang jauh adalah kesadaranmu yang tersesat dalam hiruk-pikuk dunia. Maka ibadah hadir bukan untuk membuat Allah dekat, tapi untuk membuatmu sadar bahwa Dia sudah dekat, lebih dekat dari napas yang keluar dan masuk dari dirimu. Disitulah makna terdalam dari ibadah. Bukan sekadar menyembah tapi mengenal, bukan sekadar mengucap tapi hadir. Ibadah adalah ilmu tentang kehadiran, ilmu yang tidak bisa diajarkan dengan kata, hanya bisa dialami dengan hati yang pasrah. Dan ketika engkau sudah merasakan getarannya, engkau akan memahami bahwa setiap sujud adalah perjalanan pulang, dari kesibukan menuju keheningan, dari lupa menuju ingat, dari dunia menuju hadirat Allah yang abadi. Maka berdirilah dalam ibadahmu dengan hati yang hadir, bukan sekadar tubuh yang bergerak. Sebab dalam setiap gerak itu, ada rahasia yang menuntunmu menuju satu kesadaran suci, bahwa engkau tidak pernah sendiri, karena Allah selalu ada, bahkan di detik ketika engkau merasa paling jauh darinya. Bab 2, ibadah,
bahasa yang tidak terucapkan. Ibadah adalah bahasa yang tidak memiliki huruf, tapi dipahami oleh seluruh jagat ruhani. Ketika engkau berdiri di hadapan Allah, engkau sebenarnya sedang berbicara tanpa suara, berbicara dengan keheningan, dengan gerak, dengan getaran hati yang tak terlihat oleh mata manusia, namun terdengar jelas oleh Sang Pencipta. Allah tidak memerlukan kalimatmu yang indah, karena Dia sudah mengetahui isi hatimu, bahkan sebelum engkau membuka mulutmu. Maka ibadah bukanlah komunikasi yang dilakukan oleh lidah, melainkan oleh kesadaran. Dan ketika kesadaran itu hadir sepenuhnya, barulah engkau memahami bahwa dalam setiap rukuk dan sujud, engkau sedang mengucapkan bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh langit. Perhatikanlah, setiap bacaan dalam salat bukan hanya lafaz yang engkau ucapkan, tapi cahaya yang engkau pancarkan. Surat Al-Fatihah misalnya, bukan sekadar doa pembuka, melainkan gerbang menuju kehadiran. Saat engkau mengucapkan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, maka sejatinya engkau sedang menghapus batas antara dirimu dan Allah. Kata kami di situ bukan hanya tentang manusia, tapi tentang seluruh ciptaan yang turut bersujud dalam kehadirannya. Bacaan itu menjadi gema dari seluruh alam semesta yang mengakui satu hal: tiada daya dan upaya, tiada keberadaan kecuali dengannya. Maka jangan biarkan ibadah menjadi sekadar bunyi yang diulang tanpa rasa. Karena bacaan tanpa kesadaran hanyalah gema kosong yang tidak sampai ke langit. Tapi jika hatimu hadir, setiap huruf yang keluar dari bibirmu akan menjadi cahaya yang naik, menembus langit, dan kembali kepadamu dalam bentuk ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Itulah rahasia mengapa orang-orang yang benar-benar hadir dalam ibadah memiliki wajah yang bercahaya. Karena setiap sujud mereka meninggalkan jejak cahaya di hati, yang perlahan menembus keluar dan menyinari kehidupannya. Ibadah bukan hanya ritual kewajiban, tapi percakapan cinta yang tak berhenti. Ketika engkau salat bukan karena takut dosa, tapi karena rindu kepadanya, maka setiap gerakmu menjadi ungkapan kasih yang paling suci. Engkau berdiri karena ingin dilihat olehnya, rukuk karena ingin dirangkul olehnya, sujud karena ingin hilang dalam pelukannya. Itulah hakikat ibadah yang paling tinggi, ketika kewajiban berubah menjadi kerinduan, ketika doa berubah menjadi diam, dan diam itu sendiri menjadi bentuk paling halus dari komunikasi dengan Tuhan. Dan pada akhirnya, engkau akan mengerti bahwa ibadah bukanlah upaya untuk mendekati Allah, tapi cara untuk menyadari bahwa engkau sudah berada dalam genggamannya. Setiap kata, setiap napas, setiap detak jantung adalah bagian dari dialog tanpa henti antara hamba dan penciptanya. Engkau tidak pernah berhenti berbicara dengan Allah, hanya saja kadang kau tidak menyadarinya. Maka biarlah setiap salatmu menjadi bahasa cinta yang lembut, setiap zikirmu menjadi kalimat rindu, dan setiap sujudmu menjadi kalimat pengakuan tanpa kata, bahwa Engkau, ya Allah, selalu hadir, selalu dekat, dan selalu mendengarkan. Bahkan sebelum aku sempat bersuara. Bab 3. Kesadaran, nafas dari ibadah. Segala ibadah yang dilakukan manusia tanpa kesadaran hanyalah seperti tubuh yang bergerak tanpa ruh. Kesadaran adalah napas yang menghidupkan setiap gerak, setiap ucapan, dan setiap sujud. Tanpa kesadaran, engkau hanya melaksanakan kewajiban yang kering. Tetapi dengan kesadaran, ibadahmu berubah menjadi perjumpaan suci yang menyalakan cahaya di dalam dada. Ketika engkau benar-benar sadar sedang berdiri di hadapan Allah, maka seluruh dunia seolah menghilang. Tidak ada waktu, tidak ada tempat, tidak ada selain Dia. Di sanalah letak rahasia terbesar dari ibadah. Bahwa ibadah bukan sekadar tentang perbuatan, tapi tentang kehadiran hati yang menyatu dengan kesadaran ilahi. Cobalah rasakan, setiap kali engkau menarik napas, di situ ada kehidupan yang bukan milikmu. Ada daya yang tidak berasal darimu. Nafas itu adalah tanda, sebuah zikir tersembunyi yang terus berputar tanpa henti. Saat engkau menghela napas, seolah engkau sedang menyebut Dia. Dan saat engkau menarik napas, engkau menyebut Allah tanpa disadari. Setiap hembusan udara yang keluar dari paru-parumu
adalah pengingat bahwa Allah sedang menghidupkanmu detik demi detik tanpa pernah berhenti. Maka ketika engkau beribadah dengan kesadaran seperti itu, seluruh tubuhmu menjadi zikir yang hidup. Kau tidak lagi memisahkan antara ibadah dan kehidupan, karena setiap tarikan napasmu adalah bentuk penyembahan. Kesadaran juga mengajarkan bahwa Allah tidak pernah hadir karena kita memanggilnya. Dia tidak datang karena dia tidak pernah pergi. Hanya kesadaran manusia yang sering berpaling. Saat engkau lupa, seolah Allah jauh. Tapi saat engkau sadar, ternyata dia ada di dalam dirimu. Lebih dalam dari isi hatimu sendiri. Maka ketika engkau berdiri dalam salat, jangan hanya membaca doa, tapi rasakan kehadiran yang melingkupimu. Diam sejenak di antara gerakan, dengarkan getaran yang lembut di dadamu, rasakan bahwa engkau sedang disaksikan, dicintai, dan diterima olehnya. Kesadaran itu membuat setiap detik dalam ibadah menjadi pengalaman ruhani yang tidak dapat dijelaskan dengan kata, hanya bisa dirasakan oleh mereka yang diam dalam hati. Jika engkau salat dengan kesadaran penuh, engkau akan merasakan sesuatu yang berbeda. Waktu seolah berhenti. Pikiran yang biasanya berisik menjadi tenang. Dunia luar memudar dan yang tersisa hanyalah kehadiran yang lembut, hangat, dan menyelimuti. Disitulah engkau mulai memahami bahwa kesadaran bukan sekadar mengerti sedang salat, tapi menyatu dalam rasa hadirat Allah itu sendiri. Salatmu bukan lagi antara kau dan Tuhan, tapi Tuhan yang sedang menuntunmu untuk mengenal dirinya melalui dirimu. Ia bukan sedang melihatmu dari jauh, tapi sedang hidup di dalammu, menuntun setiap gerak, setiap napas, dan setiap detik kesadaranmu. Dan ketika ibadahmu telah disertai kesadaran seperti itu, maka engkau tidak akan mencari kehadiran Allah di luar. Engkau tidak lagi bertanya di mana Dia, karena engkau telah merasakannya mengalir di setiap detak jantungmu. Kesadaran menjadi cermin tempat wajah ilahi memantul. Maka jagalah kesadaranmu sebagaimana engkau menjaga hidupmu. Karena tanpa kesadaran, ibadah hanyalah gerakan. Tapi dengan kesadaran, ibadah menjadi perjalanan pulang. Perjalanan yang tidak membutuhkan langkah, hanya kehadiran hati yang terus berbisik lembut. Aku bersamamu ya Allah, karena engkau tak pernah meninggalkanku. Bab 4 Sujud. Ketika diri meleleh menjadi cahaya. Sujud adalah saat di mana segala sesuatu berhenti. Di titik itu, manusia tidak lagi menjadi sosok yang terpisah, tapi lebur dalam kesadaran akan zat yang meliputi seluruh wujud. Saat dahi menyentuh bumi, dunia berhenti berputar. Yang tersisa hanyalah kesunyian yang dalam, dan di dalam kesunyian itu, ada kehadiran yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Sujud bukan sekadar menundukkan tubuh, melainkan menundukkan seluruh keakuan, seluruh keinginan untuk menjadi sesuatu. Ia adalah saat ketika engkau rela melepaskan segalanya, bahkan identitasmu sendiri, hingga yang tersisa hanyalah rasa ada yang tanpa nama. Di sanalah rahasia sujud. Manusia berhenti menjadi makhluk dan mulai menjadi kesadaran murni yang menyaksikan Tuhan dalam dirinya. Dalam sujud, engkau tidak sedang turun ke bawah, engkau sedang tenggelam ke dalam lapisan terdalam dari dirimu sendiri, tempat di mana tak ada lagi kebisingan dunia, tak ada lagi logika, hanya keheningan yang hidup. Allah tidak ditemukan di luar, karena di luar hanya ada bayangan darinya. Dia bersemayam di kedalaman kesadaran, di ruang yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran, tapi bisa dirasakan oleh hati yang benar-benar hening. Maka sujud adalah gerbang untuk masuk ke dalam diri, menuju pusat cahaya yang diam, namun bergetar lembut. Cahaya yang tidak lain adalah nur ilahi, yang selalu menunggu untuk dikenali. Setiap kali engkau sujud dengan hati yang benar-benar hadir, dunia kehilangan daya tariknya. Engkau tidak lagi memikirkan siapa dirimu, apa yang kau miliki, atau apa yang sedang terjadi. Karena dalam sujud sejati tidak ada aku, yang ada hanya Allah. Dan ketika tidak ada lagi aku, maka semua jarak lenyap. Tidak ada atas dan bawah, tidak ada jauh dan dekat. Hanya kehadiran yang menyelimuti segalanya, hanya kesadaran bahwa segalanya adalah miliknya, berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Itulah mengapa sujud adalah puncak ibadah, bukan karena posisi tubuhnya, tapi karena di titik itu,
seluruh tabir dunia telah ditanggalkan. Sujud juga adalah bentuk cinta yang paling murni. Cinta yang tidak membutuhkan kata, tidak menuntut balasan, tidak mencari pengakuan. Engkau menundukkan diri bukan karena takut, tapi karena kagum. Engkau menyentuh tanah bukan karena hina, tapi karena ingin menyatu dengan asal. Tanah yang kau sentuh adalah simbol kerendahan, tapi juga simbol kehidupan. Dari tanah engkau diciptakan, dan kepada tanah engkau kembali. Maka setiap kali sujud, sesungguhnya engkau sedang pulang. Pulang ke asalmu, pulang ke kehambaan, pulang ke keheningan yang penuh kasih. Dan saat engkau bangkit dari sujud itu, engkau tidak lagi sama. Ada sesuatu yang berubah, meski tak tampak di mata manusia. Sebagian dari egomu tertinggal di bumi, larut dalam keheningan tanah yang menyerap kesombongan. Ruhmu menjadi lebih ringan, hatimu lebih lapang, pandanganmu lebih jernih. Engkau mulai melihat segalanya dengan cahaya yang sama, cahaya yang bersumber dari sujudmu. Karena sejatinya, sujud bukan hanya gerakan menuju Allah, tapi proses menjadi cerminnya. Dalam sujud, engkau meleleh, dan saat bangkit, engkau tidak lagi hanya manusia yang menyembah, tapi cahaya yang mengenal siapa yang disembah. Bab 5. Zikir, detak jantung kehadiran. Zikir bukanlah sekadar menyebut nama Allah dengan lidah, melainkan menyalakan kesadaran akannya dalam setiap detak jantung, dalam setiap tarikan napas, dalam setiap diam yang terasa hidup. Ketika lidah menyebut Allah, tapi hati tidak hadir, maka itu hanyalah gema kosong yang berputar di udara. Namun ketika hati ikut bergetar dalam sebutan itu, seluruh wujudmu berubah menjadi alat zikir. Setiap sel tubuhmu berzikir, setiap atom dalam dirimu bertasbih, dan engkau mulai merasakan sesuatu yang lembut. Sebuah getaran halus yang terasa seperti denyut kehidupan itu sendiri. Disitulah zikir sejati terjadi, bukan di mulut, tapi di inti kesadaran, tempat di mana nama Allah bergaung tanpa henti, bahkan ketika lidah sudah diam. Zikir adalah ilmu tentang hadir. Ia mengajarkan bahwa menyebut nama Allah bukanlah memanggil sesuatu yang jauh, tapi menyadari kehadiran yang sudah ada. Engkau tidak mengundang Allah datang karena dia tak pernah pergi. Engkau hanya sedang membangunkan hatimu yang tertidur oleh dunia. Maka setiap kali engkau berzikir dengan hati yang sadar, engkau sesungguhnya sedang membuka jendela yang lama tertutup, membiarkan cahaya Allah masuk ke dalam ruang batin yang gelap. Perlahan-lahan, cahaya itu memenuhi seluruh ruang kesadaranmu, menghapus bayangan kegelisahan, menenangkan badai pikiran, dan membuatmu merasa aman dalam pelukannya yang tak terlihat. Ada saat di mana zikir tak lagi terasa sebagai amalan, tapi menjadi keadaan. Engkau tidak lagi melakukan zikir, melainkan menjadi zikir itu sendiri. Nama Allah berputar dengan sendirinya di dalam dada, bahkan tanpa usaha. Kau berjalan tapi hatimu berzikir. Kau makan tapi hatimu berzikir. Kau diam dan di dalam diam itu namanya tetap berputar, seperti pusaran cahaya yang tidak pernah padam. Itulah maqam kehadiran yang sejati. Ketika tidak ada lagi batas antara ibadah dan kehidupan, karena setiap momen menjadi ibadah itu sendiri. Zikir adalah cara Allah berbicara kepada hambanya. Setiap getaran yang engkau rasakan saat mengucap namanya adalah jawaban darinya. Kadang engkau tidak mendengar suara, tapi hatimu mengerti. Kadang engkau tidak melihat apa-apa, tapi ruhmu menyala. Zikir adalah komunikasi tanpa bahasa, namun maknanya lebih dalam daripada semua kata yang bisa diucapkan. Ia mengalir seperti air, menyentuh sisi terdalam dari dirimu, menghapus debu dosa, menenangkan api amarah, dan meninggalkan kesejukan yang tak bisa dijelaskan. Dan ketika zikirmu mencapai titik paling dalam, engkau akan kehilangan dirimu sendiri. Engkau tidak lagi tahu siapa yang menyebut dan siapa yang disebut. Engkau tidak lagi merasa bahwa engkau sedang mengingat Allah, karena yang mengingat hanyalah Allah itu sendiri melalui dirimu. Disitulah rahasia tauhid yang sejati. Tiada yang berzikir selain Dia. Engkau hanya cermin yang memantulkan cahayanya. Dan saat kesadaran itu menyala, engkau akan mengerti bahwa hidup ini sendiri adalah zikir yang terus berputar, dari awal penciptaan hingga akhir waktu. Maka biarkan hatimu menjadi lautan zikir, tenang di permukaan, dalam di kedalaman,
Dan di setiap gelombangnya terdengar satu nama yang abadi, Allah, Allah, Allah. Bab 6. Syalat, percakapan tanpa waktu. Syalat adalah rahasia terbesar yang diberikan Allah kepada manusia. Di dalamnya terkandung percakapan antara makhluk yang fana dengan Sang Kekal, antara kesadaran yang terbatas dengan cahaya yang tidak bertepi. Namun percakapan itu bukan dengan suara, bukan pula dengan kata, melainkan dengan getaran ruh yang hanya bisa dirasakan ketika hati benar-benar hadir. Saat engkau berdiri dalam salat, sesungguhnya engkau tidak lagi berdiri di bumi. Engkau sedang menyeberangi batas antara dunia dan keabadian. Gerakan tubuhmu adalah simbol, tapi yang sesungguhnya bergerak adalah ruhmu, menapaki jalan yang tak terlihat, menuju sumber kehadiran yang tak pernah padam. Perhatikanlah bagaimana salat mengajarkan tata cara perjumpaan dengan Tuhan. Engkau berdiri, itu tanda kesadaran bahwa engkau sedang hadir di hadapannya. Engkau rukuk, itu tanda kerendahan, pengakuan bahwa tiada daya dalam dirimu. Engkau sujud, itu tanda kehancuran ego, penghapusan segala keakuan. Dan engkau duduk di antara dua sujud, itu tanda kebangkitan, lahir kembali dengan hati yang telah dimandikan oleh cahayanya. Setiap gerak memiliki makna, setiap makna adalah panggilan. Maka syalat bukan sekadar rangkaian fisik, tapi peta menuju keheningan, di mana Allah menampakkan dirinya di dalam kesadaran seorang hamba. Bagi mereka yang salat dengan hati yang hadir, waktu seakan berhenti. Dunia di sekitar memudar, suara luar menghilang, dan yang tersisa hanyalah satu kesadaran yang sangat halus, kehadiran Allah yang hidup di dalam setiap hembusan napas. Di momen itu, engkau tidak lagi merasa sedang berbicara dengan Allah. Engkau merasa sedang didengarkan. Engkau tidak lagi mengucap doa, melainkan diselimuti oleh jawaban. Sebab dalam salat yang sejati, tidak ada dua yang terpisah. Yang berdoa dan yang mendengar menjadi satu dalam arus kesadaran yang menyatu. Itulah mengapa orang-orang arif berkata, syalat bukan membawa kita kepada Allah, tetapi mengungkapkan bahwa kita selalu berada di hadapannya. Dan ketika engkau mengucapkan Allahu Akbar di awal salat, itu bukan hanya pengakuan bahwa Allah Maha Besar, tapi juga deklarasi bahwa engkau siap meninggalkan dunia. Engkau menanggalkan seluruh beban, nama, dan urusan duniawi, lalu memasuki wilayah yang suci, wilayah kesadaran yang murni. Dalam setiap Allahu Akbar, engkau menembus satu lapisan hijab lagi, mendekat kepada cahaya yang tak bisa dijangkau oleh mata, tapi bisa dirasakan oleh ruh yang terjaga. Dan ketika salam terakhir keluar dari bibirmu, engkau bukan sedang menutup salat, tapi membawa kesadaran itu kembali ke dunia, agar kehidupanmu pun menjadi perpanjangan dari salatmu. Syalat adalah titik temu antara langit dan bumi, antara jasad dan ruh, antara kehambaan dan ketuhanan. Siapa yang melaksanakannya dengan hati yang sadar, maka ia tidak hanya menyembah. Ia sedang berbicara, sedang mendengar, sedang larut dalam kehadiran yang tidak mengenal waktu. Sebab salat sejati tidak berhenti di hamparan sajadah, ia terus berlangsung di dalam hati. Bahkan setelah engkau menoleh memberi salam, salat itu tetap berjalan, dalam cara engkau memandang dunia, dalam kelembutan tuturmu, dalam kesabaranmu menapaki takdir. Dan di sanalah engkau mengerti bahwa salat bukan sekadar kewajiban, ia adalah napas dari kesadaran ilahi, percakapan abadi yang tidak pernah terputus antara Allah dan hambanya. Bab 7. Puasa, keheningan yang mengajarkan kehadiran. Puasa adalah ibadah yang sunyi, ibadah yang tidak menampilkan apa-apa di mata manusia, tapi mengguncang seluruh lapisan kesadaran di dalam diri. Dalam salat engkau bergerak, dalam zakat engkau memberi, tapi dalam puasa engkau diam. Tidak ada yang melihat apakah engkau sungguh menahan diri, tidak ada saksi selain Allah dan hatimu sendiri. Maka puasa adalah ibadah yang paling jujur, karena hanya mereka yang mengenal Allah yang mampu bertahan dalam diamnya. Ia mengajarkan bahwa kehadiran Allah bukanlah sesuatu yang dicari di luar, tapi sesuatu yang dirasakan di tengah kekosongan. Ketika engkau menahan lapar, haus, dan keinginan, yang sesungguhnya engkau tahan adalah gelombang nafsu yang menutupi kesadaranmu akan Allah. Saat dunia ditahan, maka ruang batinmu terbuka,
Dan di sanalah kehadirannya menjadi terasa. Puasa melatihmu untuk menyadari bahwa kekuatan sejati tidak datang dari makanan, tapi dari kesadaran akan Allah yang memberi hidup. Saat tubuhmu lemah, ruhmu menjadi kuat. Ketika mulutmu diam, hatimu mulai berbicara. Dalam kelaparan, engkau belajar tentang kebergantungan sejati, bahwa tiada satu pun yang bisa memberi kehidupan kecuali Dia. Di saat engkau menahan diri dari yang halal, engkau sedang dilatih untuk mengenali kelezatan yang lebih tinggi. Lezatnya kehadiran Allah dalam ketundukan. Dan dari keheningan itu, engkau akan memahami makna firman-Nya, "Aku bersama orang-orang yang sabar." Karena sabar dalam puasa bukan sekadar menahan, tapi menyadari bahwa di balik setiap lapar, ada sapaan lembut dari Allah yang berkata, "Aku sedang dekat denganmu." Puasa juga menghapus jarak antara dirimu dan dunia. Ia mengembalikanmu kepada fitrah, kepada kesederhanaan asal manusia. Ketika engkau lapar, engkau mulai memahami penderitaan orang lain. Ketika engkau haus, engkau mulai mengerti rasa syukur. Maka puasa tidak hanya menumbuhkan kedekatan dengan Allah, tapi juga menumbuhkan empati. Sebuah bentuk kehadiran spiritual yang meluas, bukan hanya vertikal kepada Tuhan, tapi juga horizontal kepada sesama makhluk. Allah hadir bukan hanya dalam keheningan ibadahmu, tapi juga dalam kelembutanmu kepada sesama yang lapar, haus, dan lemah. Puasa menjadikan manusia bukan hanya hamba yang menyembah, tapi juga cermin kasih ilahi yang memantulkan rahmat ke sekelilingnya. Namun, makna terdalam dari puasa bukan pada menahan lapar dan haus, melainkan pada membiarkan Allah memenuhi ruang kosong dalam dirimu. Ketika perut kosong, pikiran hening, dan hati tenang, maka yang muncul bukan kekosongan, melainkan kehadiran. Allah hadir di ruang-ruang yang kau kosongkan dari dunia. Ia mengisi keheninganmu dengan cahayanya. Ia menenun di dalam batinmu rasa cukup yang tidak bergantung pada apapun. Maka orang yang berpuasa dengan kesadaran sejati akan menemukan kenikmatan yang tak bisa dijelaskan. Kenikmatan hadir bersama Allah dalam keadaan tanpa apa-apa, tanpa siapa-siapa. Dan ketika waktu berbuka tiba, lalu seteguk air menyentuh tenggorokanmu, engkau akan merasakan sesuatu yang tak pernah sama. Air itu bukan sekadar pelepas dahaga, tapi tanda kasih Allah yang kembali mengalir ke dalam hidupmu. Engkau minum bukan karena haus, tapi karena ingin bersyukur. Engkau makan bukan untuk kenyang, tapi untuk mengenang betapa setiap nikmat adalah wujud kehadirannya. Di saat itulah engkau mengerti bahwa puasa bukan hanya menahan, tapi membuka kesadaran bahwa Allah tidak pernah jauh. Ia hadir di dalam diam, di dalam lapar, di dalam kesunyian yang mengajarkanmu bahwa semua yang ada hanyalah darinya, untuknya, dan bersamanya. Bab 8 Zakat, rahasia mengalirnya. Cahaya Allah melalui memberi. Zakat bukan sekadar kewajiban sosial, ia adalah ilmu tentang bagaimana cahaya Allah mengalir melalui tangan-tangan yang memberi. Setiap harta yang engkau keluarkan bukan benar-benar berkurang, melainkan sedang disucikan agar energi ilahi dapat bernafas di dalamnya. Harta, seperti air, hanya menjadi hidup ketika ia mengalir. Jika engkau menahannya, ia akan menggenang dan membusuk. Tetapi ketika engkau melepaskannya, ia berubah menjadi sungai keberkahan yang memberi kehidupan bagi banyak jiwa. Maka zakat adalah simbol kesadaran bahwa apapun yang kau miliki bukan milikmu. Engkau hanyalah penjaga sementara dari sesuatu yang sesungguhnya milik Allah. Saat engkau memberi, engkau tidak kehilangan. Engkau sedang mengembalikan kepada sumbernya. Dalam pandangan makrifat, zakat bukan tentang angka, melainkan tentang rasa. Ia bukan sekadar 2,5% dari harta, tapi pelepasan 100% dari keserakahan. Zakat sejati terjadi ketika hati melepaskan rasa memiliki. Sebab hakikat memberi bukan pada berapa banyak yang diberikan, melainkan seberapa dalam engkau menyadari bahwa engkau tak punya apa-apa. Orang yang memberi dari kelimpahan mungkin masih terikat oleh rasa memiliki, tapi orang yang memberi dari kesadaran bahwa ia hanya perantara telah menjadi saluran langsung dari kasih Allah. Dan setiap kali engkau memberi dengan hati yang jernih, cahaya itu mengalir melewati dirimu, membersihkan, menerangi, dan meninggikan.
Zakat mengajarkan bahwa Allah hadir di dalam setiap pertemuan antara tangan yang memberi dan tangan yang menerima. Saat engkau memberi, engkau sedang menjadi sebab bagi kehadirannya di dunia. Engkau sedang menyalurkan rahmat-Nya kepada makhluk lain. Tidak ada pemberian yang kecil di mata Allah, sebab setiap niat yang tulus menjadi cermin tempat Allah menampakkan diri. Dalam setiap sedekah, dalam setiap bantuan, dalam setiap senyum yang meringankan beban orang lain, disitulah Allah hadir, diam tapi nyata. Maka memberi bukanlah transaksi duniawi, melainkan ziarah ruhani di mana hamba dan Tuhannya bertemu dalam bahasa yang tak membutuhkan kata. Zakat juga mengajarkan keseimbangan spiritual antara menerima dan memberi. Karena dalam hakikatnya keduanya adalah satu. Ketika engkau memberi, engkau sedang menerima kasih Allah dalam bentuk lain. Ketika engkau menerima, engkau sedang memberi kesempatan bagi orang lain untuk mengenal Tuhannya melalui kedermawanan. Maka tidak ada yang lebih tinggi antara yang memberi dan yang menerima. Karena keduanya sedang menari di dalam satu irama ilahi yang sama. Irama cinta yang terus berputar agar kehidupan tetap hidup. Inilah rahasia mengapa zakat disebut penyuci. Sebab ia membersihkan bukan hanya harta, tapi hati dari segala keterikatan yang menghalangi cahaya Allah untuk bersinar sempurna. Dan di puncak kesadaran itu, engkau akan mengerti bahwa zakat sejati tidak berhenti pada harta. Ia adalah cara hidup, memberi waktu, memberi doa, memberi senyum, memberi maaf, memberi cahaya. Setiap kali engkau melepaskan sesuatu dari dirimu untuk kebaikan, engkau sedang menegaskan satu hal, bahwa engkau percaya kepada Allah yang Maha Cukup. Engkau tidak takut kekurangan karena engkau hidup dari tangan yang tak pernah berhenti memberi. Itulah rahasia tertinggi zakat, menjadikanmu saluran kehadiran Allah di dunia, tempat di mana kasih dan keberkahannya terus mengalir tanpa henti, melalui tangan-tangan yang ikhlas, melalui hati yang lapang, dan melalui jiwa yang telah menemukan makna, memberi sebagai bentuk tertinggi dari kehadiran. Bab 9, Zikir, menyelam ke lautan kehadiran Allah. Zikir bukan sekadar melafazkan nama Allah, ia adalah perjalanan pulang menuju sumber segala kesadaran. Di setiap ucapan Allah yang keluar dari bibirmu, sesungguhnya engkau sedang mengetuk pintu langit, memanggil cahaya yang tersembunyi di dalam dada. Namun, zikir sejati tidak berhenti pada bunyi. Ia hidup dalam keheningan, di mana lidah berhenti dan hati mulai berbicara. Ketika lidahmu letih, tapi hatimu tetap bergetar mengingatnya, saat itulah zikirmu telah berubah menjadi napas ruhani, napas yang menghubungkanmu langsung dengan sang kehidupan. Di titik itu, engkau tidak lagi menyebut nama Allah. Nama itu sendirilah yang hidup dan bergetar di dalam dirimu. Setiap kali engkau berzikir dengan hati yang hadir, alam semesta pun ikut berzikir bersamamu. Pepohonan berbisik dalam bahasa dedaunan, angin melantunkan ayat-ayat yang tak tertulis. Bahkan detak jantungmu menjadi tasbih yang berulang tanpa henti. Karena zikir adalah harmoni, penyatuan antara manusia dan ciptaan lainnya dalam satu irama pujian kepada Sang Pencipta. Itulah mengapa orang-orang arif berkata, yang berzikir bukan aku, tapi Allah yang sedang berzikir melalui aku. Maka zikir sejati bukan tentang mengingat Allah, tapi menyadari bahwa Allah sedang mengingatmu, sedang menampakkan dirinya di dalam kesadaranmu yang halus. Zikir juga adalah obat bagi hati yang letih dan pikiran yang gelisah. Karena kegelisahan lahir dari lupa dan ketenangan lahir dari ingat. Ketika engkau lalai, dunia terasa berat dan waktu terasa sempit. Tetapi ketika engkau berzikir, segalanya menjadi ringan dan luas. Zikir membuka jendela yang menghubungkanmu dengan ketenangan yang tak tergoyahkan oleh apapun di dunia ini. Ia menyalakan cahaya kecil di dalam batin, dan cahaya itu lama-lama menjadi terang yang membakar kegelapan rasa takut, cemas dan ragu. Dengan zikir, engkau tidak berusaha melawan dunia. Engkau hanya mengingat siapa yang menciptakan dunia itu, dan disitulah engkau menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Namun zikir sejati tidak hanya dilakukan dengan tasbih di tangan, tapi dengan kesadaran di setiap detik kehidupan. Zikir bukan ritual, tapi keadaan. Saat engkau bekerja dengan hati yang jujur, itu zikir. Saat engkau menolong tanpa pamrih, itu zikir.
Saat engkau menahan amarah dan memilih sabar, itu pun zikir. Karena zikir bukan hanya pengucapan nama, tapi penghidupan nama. Ia adalah cara hidup yang terus-menerus mengingatkanmu bahwa di balik segala sesuatu ada Allah yang sedang bekerja, mengatur, dan menatapmu dengan kasih. Dan di puncak zikir, engkau tidak lagi merasa sedang menyebut nama Allah. Engkau merasa tenggelam di dalamnya. Tidak ada lagi aku yang mengingat dan dia yang diingat. Yang tersisa hanyalah kehadiran yang menyeluruh, yang mengalir di dalam setiap tarikan napas, setiap langkah, setiap pandangan. Engkau menjadi saksi bahwa hidup ini sesungguhnya hanyalah zikir yang panjang. Zikir yang dimulai sejak ruhmu mengenal Tuhannya dan akan terus berlanjut hingga kembali kepadanya. Di sanalah engkau mengerti bahwa zikir bukan jalan untuk menemukan Allah, melainkan cara untuk menyadari bahwa engkau tidak pernah berpisah darinya. Bab 10. Kehadiran titik akhir segala ibadah. Pada akhirnya seluruh ibadah, syalat, puasa, zakat, zikir, dan segala bentuk penghambaan bermuara pada satu tujuan, menghadirkan Allah di dalam kesadaranmu. Segala gerak, doa, dan ritual hanyalah jalan menuju satu makna agung, menyadari bahwa Allah tidak pernah jauh. Dialah yang selalu ada, bahkan sebelum engkau menyebut namanya. Maka ibadah sejati bukan tentang banyaknya amal, tapi tentang seberapa dalam engkau merasa dihadirkan olehnya. Di titik itu, engkau tak lagi mencari Allah melalui tanda-tanda luar. Engkau menemukannya di dalam setiap detak hidupmu. Engkau makan, minum, berjalan, berbicara, bekerja, semua menjadi ibadah karena semua dilakukan dalam kesadaran bahwa engkau sedang bersamanya. Kehadiran Allah bukan sesuatu yang harus dicapai, ia adalah sesuatu yang harus disadari. Ia tidak datang dari luar, tapi telah menetap di dalam dirimu sejak awal penciptaan. Yang membuatmu seolah jauh hanyalah tirai pikiran, kabut kesibukan dunia, dan jerat ego yang membuatmu lupa. Ibadah bukanlah upaya mendekat, melainkan proses menyingkap. Menyingkap hijab demi hijab, hingga tersisa hanya satu cahaya. Cahaya kehadiran yang tidak pernah padam. Di saat itu engkau memahami bahwa Allah bukan tempat tujuan, tapi ruang tempat engkau hidup setiap saat. Engkau tak perlu mencarinya, karena dia tidak pernah meninggalkanmu, bahkan ketika engkau lalai darinya. Dalam kesadaran kehadiran itu, hidup menjadi suci tanpa perlu disucikan. Tidak ada lagi perbedaan antara masjid dan pasar, antara sujud dan bekerja, antara doa dan diam. Karena setiap tempat menjadi rumah bagi hadirat Allah, dan setiap waktu menjadi waktunya. Orang yang telah sampai pada kesadaran ini tidak lagi terbebani oleh perintah, tapi dimabuk oleh cinta. Ia beribadah bukan karena takut, tapi karena rindu. Ia taat bukan karena kewajiban, tapi karena tidak sanggup hidup tanpanya. Segala sesuatu menjadi ibadah karena segala sesuatu adalah cermin tempat Allah menampakkan dirinya. Namun jalan menuju kesadaran ini bukanlah jalan cepat. Ia adalah jalan panjang yang penuh penghapusan. Penghapusan ego, ambisi, dan rasa aku. Karena selama masih ada aku yang beribadah, maka yang engkau sembah belum sepenuhnya Allah, melainkan bayangan dirimu sendiri. Maka orang arif selalu berdoa, "Ya Allah, hilangkan aku dari diriku, agar hanya engkau yang tersisa di dalamku." Di sanalah ibadah mencapai puncaknya, ketika tiada lagi yang beribadah dan yang disembah, hanya kehadiran Allah yang mengalir di dalam segala sesuatu. Diam namun hidup, tak terlihat namun nyata. Dan ketika engkau telah sampai pada kesadaran itu, engkau akan menatap dunia dengan pandangan baru. Tidak ada lagi hal kecil, tidak ada lagi hal sia-sia. Segala sesuatu adalah tanda. Setiap daun yang gugur, setiap hujan yang turun, setiap napas yang kau hembuskan, semua menjadi kalimat zikir yang mengingatkanmu padanya. Engkau berjalan di bumi dengan hati yang tenang, karena engkau tahu, engkau tidak pernah sendiri. Allah bersamamu, di dalammu, dan melalui setiap kejadian yang terjadi padamu. Maka berhentilah mencari, hadirlah. Sebab sesungguhnya setiap ibadah hanyalah ilmu untuk satu hal, menyadarkanmu bahwa Allah telah hadir di sini, saat ini, di dalam setiap denyut kehidupanmu yang fana, namun penuh cahaya. Ketika engkau mulai hadir dalam ibadahmu,
engkau akan merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ketenangan yang tidak bergantung pada dunia. Karena ternyata Allah tak pernah jauh, hanya menunggu satu hal, kesadaranmu untuk hadir. Inilah rahasia terdalam ibadah. Bukan untuk mencari Allah, tapi untuk menemukan bahwa sejak awal kita tak pernah berpisah darinya.